Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfatul Ulia. Saya sedang menempuh pendidikan S1 di Institut Kyai Haji Abdul Halim Pacet Mojokerto. Di Institut Kyai Haji Abdul Halim Pacet Mojokerto ini saya mengambil program studi perbankan syariah. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika bisnis Islam, sejarah etika bisnis Islam, prinsip-prinsip etika bisnis Islam, dan penerapan etika bisnis Islam bagi pelaku pengusaha, dan studi kasus tentang penerapan etika bisnis Islam yang salah dan yang benar. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian etika bisnis Islam. Pengertian etika bisnis Islam adalah seperangkat tentang nilai baik, buruk, benar, salah, halal, haram dalam dunia bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah Islam. Nah, yang selanjutnya yaitu sejarah etika bisnis Islam itu sendiri. Sejarah etika bisnis Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Beliau menerapkan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli yang beliau lakukan. Beliau merupakan pedagang yang sukses dengan menerapkan etika bisnis Islam. Yang kemudian etika bisnis Islam ini diterapkan oleh masyarakat hingga saat ini. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa prinsip etika bisnis Islam. Nah, yang pertama yaitu prinsip etika bisnis Islam kesatuan, di mana para pelaku pembisnis yang menerapkan etika bisnis Islam ini, para pembisnis tidak akan melakukan diskriminasi atau membeda-bedakan, baik itu penjual, pembeli, ataupun mitra usaha, berdasarkan agama, ras, suku, ataupun budaya yang mereka anut. Para pembisnis tetap akan melayaninya dengan sepenuh hati dan sebaik-baiknya. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip etika bisnis Islam amanah. Islam mewajibkan pembisnis untuk mempunyai sikap amanah terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, dan tidak boleh meremehkan amanah yang diberikan oleh orang lain terhadap kita, karena amanah merupakan tanggung jawab yang besar dan berat. Apabila pembeli merasa dihianati atau si penjual ini ingkar janji, maka pihak pembeli ini akan merasa dirugikan dan tidak akan kembali untuk membeli barang atau produk yang kita jual. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip etika bisnis Islam keadilan. Nah, Islam sendiri sangat menganjurkan untuk para pembisnis untuk bersikap adil dan melarang yang namanya kecurangan atau kebohongan. Karena apa? Kecurangan atau kebohongan merupakan kehancuran bagi bisnis itu sendiri. Nah, bersikap adil dalam transaksi jual beli sangat menguntungkan bagi hasil jualannya. Karena apa? Karena para pembeli merasa tidak ada yang dilebihkan dan tidak ada yang dirugikan. Nah, yang selanjutnya yaitu pentingnya peran etika bisnis Islam dalam bagi pelaku pembisnis itu sendiri, yaitu sebagai sifat konsistenan bagi para pembisnis itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu para pembeli lebih merasa terjamin bahwa produk yang kita jual itu merupakan produk halal. Nah, yang tentunya yang selanjutnya yaitu bahwa jika kita menerapkan etika bisnis Islam itu sendiri, hasil atau keuntungan yang kita dapat lebih berkah dan terhindar dari yang namanya riba itu sendiri. Selanjutnya saya akan memberikan studi kasus yang salah. Nah, semisal saya sebagai penjual menjual produk atau barang yang sudah diketahui kecacatan atau produk gagal. Nah, dengan sengaja kita menjual produk atau barang tersebut kepada si pembeli. Dengan sengaja kita tidak memberitahukan spesifikasi atau keadaan barang tersebut dalam kondisi seperti apa. Nah, yang selanjutnya saya akan memberikan studi kasus yang benar. Nah, contohnya semisal saya sebagai penjual menjual produk atau barang kepada pembeli yang mau membeli produk
atau barang yang saya jual. Nah, ternyata barang yang saya jual ini kepada si pembeli ini dalam kondisi yang tidak baik atau memiliki kecacatan. Saya memberitahukan spesifikasi atau keadaan barang yang saya jual tersebut kepada pembeli. Ternyata pihak pembeli menyetujuinya dan tetap ingin membeli produk atau barang yang kita jual. Nah, dalam transaksi ini, si penjual dan si pembeli saling keterbukaan. Tidak ada kebohongan yang saling ditutupi. Ini merupakan salah satu prinsip etika bisnis Islam itu sendiri. Nah, berbisnislah dengan kejujuran. Kenapa? Kejujuran merupakan kunci dari sebuah kesuksesan bisnis itu sendiri.